Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kali ini kami akan memaparkan materi yaitu artikel hasil kerjaan dari kelompok 4 ini, yaitu pemikiran akhlak Islami. Tetapi sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Iqbal dengan akhir NIM 112. Kemudian yang kedua yaitu saya sendiri, Swandi, dengan akhir NIM 116. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad Absing dengan akhir NIM 114. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Membahas tentang akhlak tidak pernah lepas dari perilaku manusia, karena akhlak sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Manusia mulai dari manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini, baik buruknya akhlak seseorang akan terlihat dari bagaimana perilaku mereka. Tentunya akhlak seseorang akan mempengaruhi kedudukan mereka dalam masyarakat luas serta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lain karena manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajatnya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Baik, kita masuk pada perkembangan pemikiran akhlak. Yang bagian pertama yaitu bagian A, akhlak periode Yunani. Tanpa memungkiri adanya perilaku yang berpijak pada ajaran dan arahan akhlak sejak lama, bahwa akhlak pertama kali dikaji secara ilmiah pada masa Yunani. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya tentang penyelidikan akhlak, bahwa akhlak pada masa periode Yunani merupakan akhlak pada masa awal pertumbuhan sebagai objek kajian. Hal ini disebabkan para filosof berkembang Yunani lah, Socrates yang pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak hubungan sesama manusia. Kemudian ada juga filosof yaitu Plato, kemudian diikuti oleh Aristoteles. Kemudian akhlak periode kemudian perkembangan yang kedua itu akhlak periode Arab pra-Islam. Sebagaimana dicatat sejarah bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang umi, yaitu bangsa yang tuna peradaban, bahkan mayoritas buta huruf. Dengan kata lain, bangsa Arab pra-Islam identik dengan sebutan negatif yang tertinggal peradabannya dibanding dengan peradaban bangsa lain. Pada masa itu, semisal Romawi dan Persia, hal ini tidak terlepas dari sebab utama bahwa bangsa Arab mayoritas merupakan masyarakat yang nomaden, yang tidak menetap lama di sebuah wilayah. Walau demikian, bangsa Arab yang belum banyak mengenal peradaban sudah memiliki perangai halus dan mengangkat tinggi nilai-nilai etik dalam kehidupan. Nilai etik dan moral bangsa Arab terekam dari ungkapan dan ajaran-ajaran mereka kepada anak dan generasi berikutnya. Misalnya ungkapan hikmah yang disampaikan oleh Aqsam bin Said yang hidup pada zaman jahiliyah dan kemudian masuk Islam. Dia berkata, jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah merusakkan, kejahatan adalah kekerasan, ketelitian adalah sarana menghadapi kesulitan, dan kelemahan adalah penyebab kehinaan, penyakit pikiran adalah hak nafsu, dan sebaik-baik perkara adalah sabar. Di kalangan bangsa Arab pada masa itu memang belum diketahui adanya para ahli filsafat sebagaimana yang diketahui pada bangsa Yunani. Walau demikian, terdapat beberapa orang yang arif, bijaksana, serta para ahli-ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang yang buruk. Di antara mereka kita kenal Luqman al-Hakim, Aqsam bin Syaifi, Ash'ar Zuhair bin Abi Salma, dan Hatim Ta'i. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Absing. Baik, saya akan melanjutkan bagian C, akhlak periode Islam. Nah, dalam Islam perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad merupakan panutan kita, guru terbesar kita dalam Islam di bidang akhlak ya, seperti itu. Bahkan keterusannya di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak ya.
Kemudian dalam perkembangannya ajaran Islam ini menemukan banyak bentuk sempurna yang dimana bertemunya antara titik Tuhan dengan akal manusia seperti itu. Nah, agama Islam juga mengajak manusia untuk percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa dialah yang maha pencipta, pengasih dan penyayang terhadap makhluknya seperti itu. Nah, terdapat juga banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang sifat dan etika yang baik untuk sesama manusia seperti itu. Salah satunya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dikatakan bahwa wahai manusia, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, apa maksud ayat di atas? Nah, maksudnya itu ayat ini untuk menemukan atau menekankan kepada manusia untuk saling mengenal satu sama lain seperti itu, baik sama suku ataupun yang berbeda suku. Nah, nilai estetika dan sosial yang ditekankan kepada setiap individu yaitu untuk saling mengetahui dan dekat satu sama lain dalam hubungan kemanusiaannya seperti itu. Nah, pernah juga di kalangan bangsa Arab terdapat daulah pada masa itu yang membahas tentang perkembangan pembahasan akhlak ya. Salah satunya itu daulah Abbasiyah pada saat berkuasa. Nah, mereka mewarnai pemikiran-pemikiran Islam sehingga akhlak kemudian diwarnai dengan corak yang bersifat falsafi dan rasionalistik, bertolak belakang dengan syariat, petunjuk dan bertolak dari syariat. Nah, petunjuk dan arahan Al-Quran itu sendiri, dan adanya perkembangan pemikiran di masyarakat ini pada tahap berikutnya itu di masa Arab timbul ketika penelitian di bidang akhlak ya, yang termasyhur mengadakan penyelidikan akhlak dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Abu Nasr al-Farabi dan Ibnu Sina. Ini bagian D, akhlak pada periode abad pertengahan ya. Nah, pada abad ke-25 di Eropa itu mulai bangkit para ahli yang berpikir mengenai filsafat Yunani ya. Mula-mula di Italia, kemudian menjalar ke seluruh Eropa seperti itu. Nah, perkembangan filsafat abad pertengahan ini selanjutnya di daratan Eropa, di mana gereja pada waktu itu memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu-ilmu kebudayaan atau adat istiadat kuno seperti itu. Nah, adapun ahli dalam filsafat Eropa ini di antara tokohnya itu adalah Abelard dan Thomas Aquinas seperti itu. Selanjutnya akhlak di era modern. Nah, ini berlangsung pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang ya seperti itu. Nah, pada abad akhir ke-15 ini menjelang fase modern, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat ya, ilmu pengetahuan serta teknologi. Kehidupan mereka yang semula terdoktrin oleh ajaran gereja kemudian digeser dengan memberikan peran yang besar kepada akal pikiran. Nah, pergeseran paradigma ini terjadi hingga beberapa generasi ya, yang akhirnya melahirkan para tokoh dan pemikir hebat yang ada pada masanya masing-masing. Melihat fenomena munculnya para pemikir dan penggiat bidang akhlak dan etika dan moral, menyadarkan kita bahwa bangsa Eropa itu tidak sepenuhnya materialistik seperti itu. Dalam pandangan sisi lain juga lahirkan pemikir-pemikir hebat dalam bidang akhlak, tidak sekedar teori tetapi juga melampaui batas wacana karena menjadi paradigma dan berpikir dan berbuat. Nah, lebih jauh lagi menjadi dasar pijakan mereka dalam kehidupan di dalam masyarakat seperti itu. Baiklah, saya akan membacakan bagian kesimpulan. Akhlak sudah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama kali, yaitu masa Nabi Adam. Lebih jauh dapat dimaknai bahwa akhlak muncul bersamaan dengan munculnya manusia pertama kali. Namun secara ilmiah belum ada penyelidikan akhlak pada masa Nabi Adam tersebut. Kabar yang sampai kepada umat manusia periode berikutnya hanya melalui wahyu dan kitab suci agama-agama samawi. Nabi-nabi menceritakan dan menjelaskan apa yang disampaikan Tuhan melalui wahyu untuk menjadi pelajaran bagi umatnya masing-masing di setiap periode Nabi. Secara ilmiah, penyelidikan akhlak untuk pertama kali dilakukan oleh filosof Yunani yang bernama Socrates
yang memusatkan penyelidikannya dalam pemikiran tentang akhlak dan hubungan manusia satu dengan yang lain. Kemudian datang Plato yang tidak lain merupakan murid Socrates yang tersohor dan memiliki banyak pemikiran original. Salah satu buah pikirnya dalam akhlak termuat di dalam buku yang terkenal yaitu Republik. Pandangannya terhadap akhlak berdasar pada teori contoh yang ia sampaikan. Berikutnya pada periode Arab, perkembangan akhlak mengalami fase perbedaan arah dan kultur. Nilai etik dan moral bangsa Arab terekam dari ungkapan dan ajaran-ajaran mereka kepada anak dan generasi berikutnya dalam bentuk syair atau syair yang oleh banyak peneliti sebagian disebut sebagai syair sastra jahili. Pada Arab masa Islam, akhlak bertolak dari isyarat, petunjuk dan arahan Al-Quran dan hadis. Di samping itu juga perkembangan pemikiran di masyarakat sehingga timbul kegiatan penelitian di bidang akhlak. Yang termasyhur mengadakan penyelidikan akhlak dengan berdasarkan ilmu pengetahuan adalah Abu Nasr al-Farabi, meninggal tahun 339 Hijriah, Ibnu Sina 379 sampai 428 Hijriah. Para tokoh Islam tersebut mempelajari filsafat Yunani, terutama pendapat-pendapat tokoh dan ungkapan-ungkapan bahasa Yunani mengenai akhlak. Boleh jadi penyelidikan bangsa Arab yang terbesar mengenai akhlak adalah Ibnu Miskawi yang meninggal tahun 421 Hijriah. Dia menyusun kitabnya yang terkenal dengan judul Tahdzibul Akhlak atau Pendidikan Akhlak. Dalam karyanya ia telah mengkombinasi dan mencampurkan ajaran Plato, Aristoteles, Galinus dengan ajaran-ajaran Islam. Sekian dan terima kasih.